لا تفتح لك مرة أخرى. Bisa jadi pada tahun ini kita masih berikan kenikmatan untuk mendapati bulan suci Ramadan. Akan tetapi pada tahun depan tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita masih diberi kesempatan lagi. ومن بعض الأعمال الصالحة التي يجب أن نحرص عليها Saya akan menyebutkan beberapa amalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jaga pada bulan suci Ramadan ini dan di luar bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu berbakti kepada kedua orang tua. فإن الأبوين يعتبران ما بين الجنة إما أحدهما أغلق الباب الأول وإما تآخر أغلق الباب الآخر ولا يعرف معنى الأبوين إلا من فقدهما. Karena kedua orang tua ini ibarat kedua pintu surga. Ketika satunya meninggal dunia, maka satu pintu menuju surga akan tertutup. Dan ketika satu lagi meninggal, maka kedua pintu tertutup. Dan kita tidak akan pernah bisa merasakan kenikmatnya kedua orang tua kecuali ketika keduanya telah tiada. وقد قرن الله تعالى عبادته بطاعة الوالدين. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perintah untuk berbakti kepada orang tua dan untuk perintah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الدعاء. Kemudian amalan yang kedua yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن الدعاء سر تغيير الأحوال وتغيير الظروف. Karena dengan berdoa bisa mengubah keadaan dan juga kondisi kita. فادعوا الله مخلصين له الدين وخصصوا لأنفسكم أوقاتا تدعون الله تعالى بها فإن للصلاة دعوة لا ترد. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga marilah kita berikan waktu khusus untuk berdoa kepada Allah, karena sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di sana ada doa yang tidak pernah tertolak dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. ثالثا الأعمال الصالحة على شتى أنواعها. Amalan yang ketiga yaitu senantiasa memperbanyak amalan-amalan soleh dengan berbagai macam bentuknya. فإن الابتسام في وجه أخيك صدقة وتبسم فإن الابتسام في وجه أخيك صدقة وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة. Karena sesungguhnya senyuman kita terhadap sesama saudara muslim kita itu adalah sebuah sedekah. Kemudian ketika kita di jalan menyingkirkan sebuah duri atau menyingkirkan sebuah kendala, itu juga akan dianggap sebagai sebuah sedekah. ومن أبسط الأعمال الصالحة التي يغفل عنها كثير من الناس هي ذكر الله تعالى. فإن ذكر الله تعالى لا يتطلب جهدا ولا وقت ولكنك تظفر بجهدك تظفر بأجر عظيم من هذا الذكر. Di sana ada amalan yang sepele akan tetapi banyak manusia yang melupakannya, yaitu senantiasa berzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya berzikir ini tidaklah mengambil banyak waktu dan mengambil kekuatan dari kita ataupun usaha dari kita semuanya. فإن ذكرت الله في نفسك ذكرك الله في نفسك. Ketika kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. وإن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله بخير من ذلك الملأ. Dan ketika kita mengingat para penduduk langit, maka penduduk langit juga akan senantiasa mengingat kita. فاحرصوا على ذكر الله عز وجل. Oleh karena itu marilah kita jaga amalan sekali ini yaitu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. رابعا الإنفاق في سبيل الله تعالى. Kemudian amalan yang keempat yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإن الإنفاق في سبيل الله تعالى من أعظم العبادات التي يتقرب العبد بها إلى الله تعالى. Karena sesungguhnya berinfak di jalan Allah merupakan salah satu amalan besar atau yang agung yang Allah berikan kepada kita. فإن ما تتبرع به من مال وإن كان قليل في نظرك هو كثير عند الله بإذنه سبحانه وتعالى. Karena sesungguhnya sedikit yang kita infakkan di jalan Allah, kalau kita pandang bahwasanya uang itu sedikit di sisi kita, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah sangat agung. فرب درهم عباد الله سبق الفجر. Bisa jadi 1 rupiah akan dilipat gandakan menjadi
Rp100.000. وإن ما يحدث في غزة في هذه الأيام المباركة يحتاج منا أن نقف معهم بالدعاء والمال. Terlebih lagi dengan kondisi yang terjadi di Gaza sekarang, mereka senantiasa membutuhkan bantuan kita, bantuan dari harta kita, tidak hanya dengan bantuan harta saja, akan tetapi juga bantuan dari doa-doa kita semuanya. فقد شن العدو الصهيوني العديد من الغارات عليهم في هذه الأيام، وبلغ عدد الأطفال فقط من القتلى 100 طفل، أي شهداء ليس قتلى. Baru 3 hari kemarin kejahatan senjata telah berakhir dan Zionis Israel kembali membombardir Gaza, membunuh anak-anak kecil. فلم يعرف العدو الصهيوني كبار ولا صغار، ولم يميز بين نساء ولا رجال، وهدموا جميع المباني والمساجد. Zionis Israel tidak membedakan mana yang besar, mana yang kecil, mana yang tua, mana yang muda. Semua bangunan di sana dihancurkan, diluluhlantahkan. فيجب أن نكون في قلوب واحدة، لأن القضية الفلسطينية هي قضية إسلامية وليست قضية عربية. فكما تعلمون أن المسجد الأقصى هو صلى الله عليه وسلم. Oleh karena itu mari kita berjuang untuk membebaskan Palestina, karena perkara Palestina ini ataupun Gaza ini bukanlah perkara orang-orang Arab saja, akan tetapi perkara Gaza ini adalah perkara semua umat Islam di seluruh dunia. Karena kita ketahui bersama di sana ada Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Rasulullah menjalankan perjalanan Isra Mi'raj. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Dan marilah kita mengatasikan wasiat Rasulullah yang ada di hadis ini yang kurang lebih artinya perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kecintaan, dalam hal kasih sayang, dalam hal mampu di balik anggota tubuh. Ketika satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya turut merasakan sakit. فيجب أن نتخيل تخيلا ما هو حالهم، ماذا يأكلون، ماذا يشربون، ماذا يرتدون من ثياب، هل هم تجد حديثا يرضع ابنها، هل تجد له ملابس داخلية حتى تغير له؟ كل هذا ناقص عندهم عباد الله. حتى الطعام يوجد شح فيه، فإذا دخل الطعام عليهم كان بايع الثمن ولا يستطيع الجميع شراءه. Oleh karena itu, marilah kita pada kesempatan sore hari ini kita bayangkan, kita renungkan bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana, bagaimana kondisi mereka, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, apa yang mereka pakai, apakah mereka mempunyai pakaian yang bisa mereka pakai, apakah mereka ada makanan yang bisa mereka makan, apakah mereka ada minuman yang bisa mereka minum, apakah anak-anak kecil, anak-anak bayi ada susu-susu yang bisa diberikan sebagaimana mestinya, apakah mereka ada alas kaki yang bisa digunakan di atas cuaca yang sangat ekstrim. Mari kita bayangkan, mari kita renungkan bersama. فيجب أن نشعر به، ويجب أن نكون بقلب صادق معهم، وأن نضحي في سبيل دعوة الله أولا، ثم في سبيل نصرتهم. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mempunyai rasa untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Marilah kita senantiasa dukung saudara-saudara kita yang ada di sana. وأنا أعلم أيها الشعب العظيم أن المسألة هي التي فقط أبعدتكم عنا، ولكنكم في قلوبنا، وأنا أعلم أننا في قلوبكم. Kita warga Indonesia hanya terpisahkan oleh jarak saja, akan tetapi sesungguhnya warga Indonesia ini sangat dekat di hati-hati warga Palestina. وأشكركم على ما تبذلونه من جهد في دعم القضية الفلسطينية. Beliau sampaikan rasa berterima kasih atas apa yang sudah kita berikan, atas dukungan kita terhadap Palestina. وأشكر في هذا المقام الطيب المبارك هذا المسجد على حسن استضافته، وأشكركم أيها الحضور
مساعدته لأبناء شعبه، وأشكرها أيضا لأنها تعمل بالتعرف على هذا الشعب الطيب المبارك، فجزاها الله خير الجزاء. Dan beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah dan juga secara khusus kepada Lazismu yang telah senantiasa memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan terhadap saudara-saudara yang ada di Palestina. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Muhammadiyah dan juga Lazismu yang telah mengundang beliau datang ke Indonesia sehingga bisa mengenal warga Indonesia yang sangat ramah baik. وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، فكما تعلمون أن اليوم الجمعة وأن الدعاء بإذنه سبحانه وتعالى مستجاب، فسأترك لكم بعض الوقت تدعون الله تعالى به، فجزاكم الله خيرا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau barusan sampaikan ingin memperpanjang ceramahnya karena kita telah ketahui bersama sebentar lagi adalah waktu untuk berbuka, ditambah pada hari ini adalah hari Jumat yang mana merupakan hari dan juga waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah dari beliau, kurang lebihnya mohon maaf, kami kembalikan ke pembawa acara. Demikian tadi yang dimuliakan Allah ceramah dari Syekh Malik Habib dan